Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan cara kerja uang elektronik. Perkenalkan, nama saya Arif Naldi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Chandra Kencana. Perkenalkan, nama saya Arya Agung Rizka Putra. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Utomo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anam. Saya akan membahas materi cara kerja uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk pembayaran digital yang membantu mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan cepat dan mudah. Definisi uang elektronik. Uang elektronik merujuk pada nilai moneter yang disimpan secara elektronik. Ini bisa berupa kartu prabayar, dompet digital, atau aplikasi pembayaran online. Kartu prabayar, kartu dengan nilai uang yang disimpan secara elektronik yang dapat digunakan untuk pembelian kecil. Lalu dompet digital, aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi. Tujuan penulisan dari makalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan penggunaan uang elektronik dalam sistem pembayaran di era digital. Yang kedua, menganalisis regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait penggunaan uang elektronik di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penggunaan uang elektronik dalam memfasilitasi transaksi. Yang keempat, membahas pandangan agama terhadap penggunaan uang elektronik. Membahas pandangan agama khususnya Islam terhadap penggunaan uang elektronik dalam konteks nilai dan prinsip syariah. Regulasi dan keamanan uang elektronik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi layanan uang elektronik guna melindungi keamanan dan hak konsumen. Peraturan yang ketat diperlukan untuk mengatasi risiko penyalahgunaan dan kejahatan. Yang pertama, pengaturan pemerintah. Pemerintah menetapkan standar keamanan dan persyaratan bagi penyedia layanan uang elektronik. Yang kedua, hak konsumen. Perlindungan konsumen terhadap penipuan dan pemalsuan transaksi. Yang ketiga, peran lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan terlibat dalam mengatur infrastruktur uang elektronik. Kelebihan menggunakan uang elektronik. Keamanan, kenyamanan, dan jejak transparan adalah beberapa keuntungan menggunakan uang elektronik. Ini mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memberikan fleksibilitas dalam pengeluaran. Yang pertama ada keamanan. Transaksi dilindungi dengan teknologi keamanan yang tinggi. Lalu kenyamanan, tidak perlu membawa uang tunai, cukup menggunakan smartphone atau kartu. Lalu ada transparansi, memudahkan pelacakan transaksi dan pengeluaran. Kekurangan menggunakan uang elektronik. Keamanan, kenyamanan, dan jejak transparan adalah beberapa keuntungan menggunakan uang elektronik. Ini mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memberikan fleksibilitas dalam pengeluaran. Yang pertama, keamanan. Ketika kartu atau ponsel uang elektronik hilang atau dicuri orang, maka otomatis uang elektronik tidak bisa diselamatkan. Yang kedua, fleksibilitas. Tidak bisa digunakan di semua tempat transaksi keuangan seperti halnya uang tunai, karena hanya bisa digunakan pada merchant-merchant yang sudah bekerja sama. Yang ketiga, transparansinya. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jenis transaksi uang elektronik. Transaksi uang elektronik meliputi pembelian online, pembayaran tagihan, transfer uang antar pengguna, dan pembelian langsung di toko. Pembelian online, membeli barang atau layanan melalui platform e-commerce. Transfer uang, mengirimkan uang ke orang lain melalui aplikasi pembayaran. Lalu pembayaran tagihan, membayar tagihan rutin seperti listrik, air, dan telepon. Unsur-unsur uang elektronik. Yang pertama, kartu atau aplikasi. Metode penyimpanan nilai uang elektronik. Yang kedua, saldo elektronik. Jumlah uang yang tersimpan secara digital dalam kartu atau aplikasi. Yang ketiga, PIN atau verifikasi. Kode keamanan untuk otorisasi transaksi. Cara kerja uang elektronik. Uang elektronik menyimpan nilai dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui kartu atau aplikasi. Pengguna dapat melakukan pembelian hanya dengan mengecek kartu atau menggunakan teknologi NFC. Metode NFC. Pengguna mendekatkan kartu atau perangkat pintar ke mesin pembaca untuk melakukan pembayaran. Lalu bayar pakai aplikasi. Pengguna menggunakan aplikasi di ponsel untuk melakukan pembayaran di toko atau online. Pandangan agama Islam terhadap penggunaan uang elektronik. Dalam pandangan agama Islam, penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, riba atau bunga, pemberian atau penerimaan tambahan atas pinjaman uang tanpa adanya manfaat yang jelas.
Yang kedua, gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau keraguan yang berlebihan seperti jual beli dengan barang yang tidak jelas kondisinya atau harga yang tidak ditentukan dengan jelas. Yang ketiga, maisir atau perjudian. Melibatkan unsur perjudian di mana keuntungan didapat dari hasil spekulasi atau taruhan tanpa upaya atau pertanggungjawaban yang jelas. Tantangan dan risiko uang elektronik. Meskipun memiliki keuntungan, penggunaan uang elektronik juga dapat mendatangkan tantangan seperti risiko keamanan data, kurangnya infrastruktur, dan ketergantungan teknologi. Yang pertama, risiko keamanan data, masalah keamanan pribadi dan data keuangan. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Jika infrastruktur tidak stabil, bisa berdampak pada akses ke uang. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur. Wilayah tertentu mungkin tidak bisa memiliki fasilitas untuk mendukung transaksi uang elektronik. Kesimpulan dan saran, uang elektronik menawarkan alternatif yang nyaman dan aman untuk transaksi keuangan, namun penting untuk memahami resiko dan kebijakan perlindungan yang diberlakukan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.